Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. Islamu. Alam taro ilal ladzina Alam taro ilal ladzina, ya, alladzi panjang, ya sukun, mantubi ya sukun. Alam yang jangan digunain, ya, ini izhar syafawi. Alam taro ilal ladzina qila lahum, ya sukun, lahum sama izhar syafawi, kufu kufu jais, ya, munfasil. Aidiyakum, aidiyakum, huruf lin. Waqimus sholata, wa aqi panjang, mus sholata, ini ada isgom komariah. Wa tuz zakah, wa ini ada patah isbaiyah, isbaiyah. Wa tuz sama ini isgom samsyah, ya. Wa tuz zakah, zakah, maka ini ada panjang, kemudian berhenti, ini wakof, kanya tak marbutohnya jadi ha, ya. Falamma, ini benah, ini bertasid, tahan 2-3 rakaat. Kutiba alaihimul, kutiba alai, ini huruf lin, himul izgom komariah, ya. Dibaca jelas, alaihimul kital, ya.
kalau wakaf ya. Alaihimul qitalu idza fariqum minhum fari atau bi ya sukun kemudian idgham biguna domatain berhadapan dengan mim bertasid minhum fariqum minhum minhum minnya izhar humnya safari isham safari ishar safawi yakhshawna yakhshawna ini juga huruf lin syau ya, bukan syau syauna masuk ke alif lam komariah atau isgham komariah yakhshawna nasa ka khasyatillah ka khasyatillah au kan au asyadda au asyadda khasyah ya. Wa qalu lu-nya panjang, ko-nya panjang ya. Untuk bi tempat asli Rabbana Rabbana ini tekan ya bertasjid Rabbana lima kata beta kalau sugro alaina alaina alai ya huruf lin alaina kita masuk ke isgom Komariah alaina kita ya boleh panjang telah dilakop laula akhirtana laula panjang majais ini jadi munfasil akhirtana sama ini juga panjang majais majais munfasil ila majais munfasil ini ada 3 ya laula akhirtana la-nya panjang na-nya panjang la-nya juga panjang ila ajalin qorib ya ajalin ini fa'afat ya qorib dari disukun ya boleh panjang 2 sampai 6 qul mata'ud dunya qul mata matabihi ul ya ud ya ini masuk ke lam alif samsiah ya mata'ud dunya qalil setiap di akhir kalau yang dimatikan itu boleh panjang ya 2 4 sampai 6 harokat wal akhiratu khoy ya ini khoy ya bukan khoy wal akhiratu khairul liman ittaqo khairul ini domah lain berhadapan dengan lam bertasjid nizgom bila guna khairul liman ittaqo jadi jangan digunain Ini ya Pak Asep nge-share apa nih Pak? ya Pak Asep nge-share lagi nih. ya kecil ini Oh, udah ya? Saya nggak tahu Sudah lihat. Pak, sudah ada. ya ya ya
Rabbana Watubi Lima katabta alaina kitab. Oh, udah tadi. Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu, ya, ini gom Umayyah, wal akhiratu khairul liman ittaqa, khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Saya ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Iya, enggak. Baik, saya lanjutkan di terjemah perkata surah An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam, ya, tidakkah, ya. Apakah tidak? Jadi a itu apakah, ya, lam itu tidak, ya. Jadi apakah tidak gitu. Alam. Taro, kamu melihat, kamu memperhatikan. Ila kepada allazina, orang-orang yang, ya, qila dikatakan, ya, qila dikatakan, lahum kepada mereka, kufu, ya, tahanlah, ya, tahanlah olehmu gitu ya. Kufu aidiakum, tangan kamu, tanganmu, aidi yadun, aidiakum, tanganmu. Jadi tahanlah olehmu tanganmu. Waqimu, dan dirikanlah as-sholata, sholat.
wa atu dan tunaikan. Wa atu dan tunaikan atau bayarlah atau berikanlah. Az-zakata zakat. Falamma falamma maka setelah ya. Falamma ya. Atau maka tatkala gitu ya. Atau maka ketika ya juga bisa. Falamma itu. Kutiba ya diwajibkan. Diwajibkan. Alaihim atas mereka. Diwajibkan atas mereka. Ala kan atas, him mereka. Ya, him atau hum itu mereka. Al-qital berperang. Iza ya tiba-tiba. Iza tiba-tiba. Farikun ya segolongan. Farik ya firqoh ya kelompok ya golongan. Firqoh farikun. Kalau farikun ini mufrad ya satu. Ya. Kalau firqoh berarti banyak. Ya. Minhum min dari hum mereka ya dari mereka. Yahsyauna ya. Yahsyauna mereka takut. Ya. Mereka takut. Yahsyauna mereka takut an-nasa kepada manusia. Ya, mereka takut kepada manusia. Ya. Ka khosyati. Ya. Ka itu seperti. Ya. Khosyah itu takut. Allahi Allah. Ya. Jadi mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah. Gitu ya. Au atau asyadda. Ya. Asyadda. Asyadda itu lebih. Ya. Lebih lagi. Ya. Khosyah takut. Ya. Atau lebih dari itu ketakutannya gitu ya. Jadi ketakutannya sangat berlebihan ya takut kepada manusia seperti takut kepada Allah Ta'ala atau lebih lagi ya rasa takutnya itu. Wa qalu dan mereka berkata Rabbana ya Tuhan kami. 5 ya. Mengapa ya. Mengapa ya. Kata beta ya. Engkau wajibkan ya, engkau tetapkan, engkau haruskan ya. Alaina atas kami, ala atas na kami ya. Jadi alaina atas kami atau kepada kami ya. Kenapa engkau tetapkan kepada kami al-qital ya, berperang. Nah, jadi mengapa ini mereka menyanggah perintah Allah Ta'ala ini? Kenapa engkau tetapkan kepada kami berperang? Laula mengapa tidak ya. Mengapa tidak akhortana ya. Akhortana engkau tangguhkan kami ya. Engkau tangguhkan kami atau engkau beri kami apa yang tepatnya ya tenggang waktu gitu loh ya. Ila sampai ya. Ajalin waktu ya ajal ya, waktu. Qorib yang dekat ya. Yang dekat. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Mata'u ya. Kesenangan ad-dunya ya. Dunia. Dunia qalilun
sedikit, ya, qalil, sedikit. Wal akhiratu, ya, dan akhirat, hanya kehidupan akhirat gitu ya. Khairun, ya, lebih baik, liman, ya, li bagi, man orang. Ini karena nyambung, ya. Jadi limanit tako, ya. Ya kan asal katanya tako ini jadi it tako, ya. Jadi baris alifnya digeser ke nun, ya, nunnya kan mati dia. Kalau maunya nggak di seperti itu kan liman ittaqo kan agak susah membacanya, liman ittaqo. Tapi kalau limanit tako, nah, dia ada mempermudah pembacaan gitu maksudnya. Jadi liman bagi siapa, bagi orang, ittaqo bertakwa, ya, wala dan tidak tuzlamuna, ya, kamu dianiaya, kamu dizolimi, ya, kamu akan dizolimi. Fatila, ya. Fatila itu sekecil biji alur kurma, ya, atau sedikit pun atau sekecil apapun gitu ya. Ya, sekecil biji alur kurma, jadi kecil gitu. Tuzlamuna fatila. Ya, baik, ke terjemah lengkapnya. Apakah engkau tidak melihat, ya, orang-orang yang kepada mereka dikatakan, tahanlah tanganmu, dirikanlah sholat, dan bayarlah zakat. Akan tetapi ketika diwajibkan berperang atas mereka, ya, tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia, seperti seharusnya mereka takut kepada Allah, atau lebih takut lagi. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau mewajibkan berperang atas diri kami? Mengapa engkau tidak memberi kami tenggang waktu sedikit lagi? Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dizolimi walaupun sekecil alur biji kurma. Ya, sini ayat ini ya, sebenarnya masih bahasan perang ini, dari ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya, ya. Cuman di sini Allah Ta'ala memerintahkan, ya, kepada orang-orang yang beriman itu supaya menahan diri, ya. Menahan diri, kemudian mendirikan sholat dan membayar zakat. Bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang munafik ini mereka merasa keberatan, ya, diwajibkan berperang gitu kan. Kan tiba-tiba sebelum mereka takut kepada manusia seperti hanya mereka takut kepada Allah Ta'ala atau lebih takut lagi gitu ya. Mengapa engkau wajibkan atas kami berperang? Berilah kami tenggang waktu, ya, ila ajalin qorib kan. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kesenangan dunia itu hanya sedikit, ya. Hanya sedikit sekali, ya, kesenangan dunia. Kita kan nggak tahu sampai kapan dunia ini kita nikmati kan itu, yang kesenangan ini. Makanya memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Qul mata'ud dunya qalil. Nah, ini ada tafsirnya nomor 634, ya. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada segolongan manusia yang memperlihatkan hasrat besar untuk berperang bila mereka dilarang berperang. Akan tetapi, tatkala tiba saat untuk benar-benar berperang, mereka menolak berperang atau berusaha menghindar dengan segala macam helah. Dengan demikian, mereka memperlihatkan bahwa keinginan mereka semula untuk berperang itu tidak tulus
atau keinginan itu disebabkan oleh gejolak semangat yang bersifat sementara. Ya, pada waktu dilarang mereka ingin berperang gitu kan. Jadi seolah-olah ingin jadi pahlawan gitu ya. Kayak yang ayat-ayat yang kemarin. Tapi begitu diwajibkan berperang ya mereka tidak mau gitu. Ya karena kan pasti mereka itulah tanda orang munafik gitu ya. Jadi lain yang diucapkan, ya lain yang di mulutnya kan itu. Begitu benar-benar disuruh malah mereka cari alasan gitu ya, supaya mereka tidak ikut atau tidak ikut ambil bagian di dalam peperangan tersebut gitu ya. Nah ini menjadi penekanan kepada kita di sini dari tafsir Hazrat Muslih Maud di sini. Saya kutipkan sedikit. Jadi larangan berperang di Mekah merupakan kebijaksanaan ilahi. Jadi pada saat itu umat Islam yang masih lemah, ya, jika mereka diizinkan berperang, ya dakwah Islam bisa berhenti ya sebelum berkembang. Karena itu Allah memerintahkan kesabaran, sholat, dan pembinaan rohani. Ini ayat ini turunnya ini di Mekah masih zaman Mekah gitu. Atau masih di Mekah kan masih lemah ya kaum muslimin saat itu. Kayak belum diwajibkan kan. Pada waktu di Madinah ya diwajibkan, mereka malah mundur gitu. Jadi jihad itu bukan tujuan, ya melainkan kebutuhan. Ya. Jadi ketika kondisi berubah di Madinah ya dan penindasan semakin berat ya, Allah memberikan izin berperang untuk mempertahankan agama, kebebasan beribadah, dan keselamatan kaum muslimin. Nah, jadi jihad itu bukan tujuan Islam ya, tapi karena kebutuhan gitu, membela diri gitu. Pembelaan karena orang-orang kafir Quraisy itu ya sudah keterlaluan ya memerangi atau menindas ya orang-orang muslim gitu. Nah, pada saat ujian tiba, itulah sikap ya orang-orang itu ditentukan ya. Mana yang mereka benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan mana yang hanya untuk kepentingan dunia seperti kemarin gitu ya. Nah, disitulah ujiannya ya. Jadi ada yang sebelumnya bersemangat minta izin berperang, yang aku akan ikut perang gini kan itu. Tapi begitu menjadi kewajiban, ya mereka menjadi takut ya terhadap resiko duniawi seperti kematian atau kehilangan harta kan atau penderitaan. Ya kan kalau berperang kan kalau nggak terbunuh ya dibunuh kan itu ya. Jadi mereka takut. Tapi kalau orang-orang yang beriman kan mereka udah lillahi ta'ala kan itu. Justru malah mereka ingin mati syahid ya dalam peperangan itu. Nah, kemudian di bagian akhir Hazrat Muslim Maud menjelaskan di sini bahwa di bagian akhir ini ayat mengingatkan bahwa kenikmatan dunia itu hanya sedikit ya. Sedangkan pahala akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada amal yang akan disia-siakan. Bahkan yang tadi walatuzlamuna fatilah kan itu ya. Walaupun sangat kecil ya, sekecil alur biji kurma. Jadi alur biji kurma itu maksudnya serabut biji kurmanya itu kan kecil itu. Itu pun masih dihargai oleh Allah Ta'ala gitu ya. Jadi tidak disia-siakan amalnya itu walaupun sekecil itu, setipis itu gitu ya. Nah, kemudian juga beliau menjelaskan bahwa ini mengandung pelajaran yang umum bahwa seorang mukmin itu harus mentaati perintah Allah Ta'ala sesuai dengan waktunya. Ya, ada masa bersabar dan menahan diri, ada masa untuk bertindak. Ya. Jadi ada waktunya ya bersabar, ya, menahan diri, ada juga bertindak. Ketaatan kepada Allah Ta'ala tidak boleh tergantung ya atau bergantung pada perintah ya. Apakah maksudnya tidak boleh bergantung apakah perintah itu sesuai dengan keinginan pribadi atau tidak gitu ya. Nah, jadi ketaatan itu memang harus murni kepada Allah Ta'ala gitu. Bukan karena kepentingan pribadi kita sendiri gitu ya. Nah, jadi dalam ayat ini juga menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa Islam itu
ya sejak awal disebarkan dengan pedang. Ya. Kan kritikus Barat itu kan mengkritik Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya. Tapi sebaliknya kan selama bertahun-tahun ya kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, ya, untuk bersabar, untuk bayar zakat, untuk sholat, gitu kan. Itu bertahun-tahun ya, supaya bersabar. Tapi begitu ada izin berperang, ya turun ayat berperang, ya maka mereka benar-benar melakukan pembelaan, ya pembelaan atas agama Allah Ta'ala yang sudah diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.